Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari jarak-jarak, tetapi ini akan saya sampaikan jarak-jarak istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena nanti jarak-jarak ini akan selalu atau sering dipakai atau sering keluar dalam soal, dan kalian tidak perlu menghitungnya dengan lama. Akan saya berikan 2 buah kubus. Kalian sudah tahu kalau ini ya sebenarnya sudah saya sampaikan, yaitu diagonal bidang dan diagonal ruang. Kalau diagonal bidang berarti ini kalau panjangnya adalah A, berarti diagonalnya atau misalnya di sini P lah ya, panjangnya rusuknya panjangnya P, maka AF ini diagonal bidangnya adalah P akar 2. Jadi kalau misalnya di sini rusuknya 10 berarti diagonal bidangnya 10 akar 2. Kemudian kalau di sini diagonal ruang berarti belakangnya akar 3. Kalau rusuknya panjangnya adalah A, maka jarak antara B ke H atau A ke G ini juga diagonal ruang ya, atau C ke E itu diagonal ruang juga. Itu hasilnya adalah A akar 3. Jadi kalian sudah tidak perlu menghitung lagi. Kalau di 10 misalnya rusuknya 10 berarti BH ini adalah 10 akar 3. Sudah tahu ya yang lain-lainnya di sini mana yang diagonal bidang, mana diagonal ruang ya. Diagonal bidang itu AF, BG, FC. Kalau diagonal ruang ini selain ini adalah AG, EC ya, dan seterusnya. Soal yang nomor 2. Kita akan bahas tentang berapakah panjang EP dari diagonal yang dari suatu kubus yang sudah diberikan. Nah, di sini jarak antara E ke P berapakah jaraknya? Sementara P itu terletak pada BC, terletak pada garis BC. Jadi yang ditanya berapa EP. Dari sini kita bisa melihat, kita kan nggak tahu ya, yang diketahui hanya rusuknya, hanya A. Bagaimana cara menghitungnya? Kita boleh pakai garis bantu EBP, ya, berarti pakai diagonal bidang, atau kita pakai segitiga ABP. Kenapa? Untuk menghitung jarak antara A ke P. Kenapa kok Bu yang dihitung adalah jarak A ke P? Karena segitiga yang akan kita pakai kan nanti AE, AP, begitu ya. Jadi yang akan ditanya adalah jarak E ke P, tetapi kita perlu garis bantu yaitu A ke P. Sementara A ke P ini kita belum tahu, maka kita cari dulu AP itu dengan menggunakan segitiga ABP. Nah, ini segitiganya ABP. Kalian bisa lihat supaya kita dapatkan panjang dari AP dulu. Kemudian ini siku-siku dan panjang A ke B-nya adalah A. Itu ya. Lanjut, berarti kalau di sini A, sementara P itu ada di tengah-tengah antara B dan C, berarti BP ini panjangnya adalah setengah A. Jelas sampai sini ya? Baru kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Berapa AP? AP sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BP kuadrat. Ternyata hasilnya seperti ini. Kalian bisa menghitungnya sendiri, mencoba menghitungnya. Di sini A-nya dikuadratkan, ini setengahnya dikuadratkan menjadi 1/4, kemudian A kuadrat menjadi A pangkat 2, tetap ya. Kemudian kita samakan penyebutnya, ternyata di sini 4/4, di sini 1/4. Kita jumlahkan 1 ditambah 4 itu sama dengan 5/4 akar 2. Ya, setelah itu 5-nya karena tidak bisa ditarik akar jadi tetap, 4-nya ditarik akar menjadi 2. Berarti di sini 1/2. Kemudian A kuadrat ini kalau dikeluarkan dari akar menjadi A. Jadi hasilnya adalah setengah A akar 5.
maksud Ibu menjelaskan ini adalah untuk selanjutnya ketika kalian menghitung antara A ke P, ini A ke P, ya sudah tidak usah menghitung lagi, rumusnya ini pasti setengah dari A diakarkan 5. A-nya adalah rusuknya. Selanjutnya yang ditanya adalah EP. EP kita sudah dapat AP-nya ya. Siku-siku di mana ini? Siku-sikunya ada di segitiga siku-siku. Jadi AE-nya kita dapat, AP-nya kita dapat. Langsung kita hitung di sini. Kita masukkan, ternyata hasilnya adalah 3/2A. Jadi untuk selanjutnya apabila ada soal seperti ini, kalian sudah paham, kalian hafalkan juga boleh. Jarak antara E ke P itu 3/2A. Jadi kalau di sini ternyata A-nya adalah 3, berarti 3 kali 3 dibagi 2. Kalau A-nya adalah 10, berarti 10 kali 3 dibagi 2. Begitu ya, nggak usah menghitung panjang lagi. Itu rumusnya seperti itu. Jarak titik-titik di bidang atas dengan titik tengah bidang bawah. Maksudnya apa sih? Jadi kalau di bidang bawah, maksudnya itu bidang A, B, C, D, itu ada titik tengahnya. Misalnya di sini saya tentukan titik tengahnya di sini. Kemudian berapakah jarak antara titik tengah ini dengan titik-titik yang di bidang atas? 1, atau misalnya dari sini ke sini, atau dari sini ke G, atau dari tengah sini ke H. Itu nanti selanjutnya kalian nggak usah ngitung lagi. Kita cari sekarang rumusnya, kemudian kalian, nah misalnya titik tengahnya adalah titik P. Berapakah jarak antara P ke E atau E ke P? Kita menggunakan segitiga apa? Menggunakan segitiga A, P, E. Dengan panjang rusuknya adalah A. Kita cari, ternyata hasilnya ini AP kuadrat. Kenapa AP-nya ini adalah setengah A akar 2? Ada yang tahu? Iya, benar. Jadi AP ini adalah setengahnya dari diagonal bidang. Sementara diagonal bidangnya kalau di sini A, berarti di sini A akar 2. Maka setengahnya adalah ya setengah A akar 2 ya. Jadi AP-nya adalah setengah A akar 2 dikuadratkan ditambah dengan A kuadrat. A kuadrat dari mana? AE-nya ini ya, AE kan kuadratnya, AE-nya kan sama dengan rusuk. Maka hasilnya adalah ini ya, seperti tadi dikuadratkan, setengah kuadrat adalah 1/4. Kemudian ini saya cepatkan ya hitungannya. Jadi hasilnya kalian bisa menghitung lagi prosesnya seperti biasa ya. Kalau teorema Pitagoras Ibu tidak ajarkan lagi secara mendalam karena kalian sudah pernah bahas di SMP. Kemudian ternyata hasilnya setengah A akar 6. Untuk selanjutnya, ketika ada soal dengan jarak antara E ke P, F ke P, atau P ke G, atau P ke H, atau sebaliknya ya nanti ya, yang di titik tengahnya ada yang di lantai atasnya ini, kemudian titik-titik yang lain ada yang di pojok sini, itu pokoknya rumusnya adalah setengah A akar 6. Jadi kalau misalnya A-nya 10 berarti dikali A akar 6 begitu. Ini kok sudah jalan duluan. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang kubus selanjutnya. Kita akan menghitung jarak antara titik dengan bidang. Kemarin sudah kita bahas dan kalian juga sudah banyak yang mencoba, mudah-mudahan ya. Berapakah jarak antara titik E dengan bidang AFH? Titik E dengan bidang AFH, ini sebenarnya jarak terdekatnya adalah yang tegak lurus. Kita tarik tegak lurus, ternyata adalah T. E ke T ini jarak yang paling dekat. Jadi sebenarnya jaraknya adalah yang menembus sini ya. Kemarin sudah saya jelaskan. Nah, untuk menghitung jarak antara E ke T, ini kita perlu bantuan sebuah segitiga.
Segitiga apa aja? Segitiga E atau A, E, O. Itu yang saya hijaukan di situ ya. Ini untuk apa? Untuk menghitung jarak antara E ke T. Setelah itu baru kita keluarkan segitiganya, segitiga E, A, dan O. Dan ini ada siku-siku ya, siku-sikunya A ke O atau tegak lurus. Kenapa? Ini karena A ke O ini tegak lurus dengan E ke apa namanya ini ya, belum muncul, O ke T ya, tadi T ya ini ya. Kemudian yang ini juga tegak lurus, EO itu tegak lurus dengan EA, karena ingat kemarin ya bahwa rumus dari luas segitiga itu setengah A kali T, dengan A harus tegak lurus dengan T tingginya gitu ya. Kalau kita lihat dari sini AE-nya adalah 10. Kenapa? Karena panjang rusuknya adalah 10. Kemudian EO sudah tahu ya, EO ini adalah setengah dari diagonal bidang, maka harusnya kalau diagonal bidangnya 10 akar 2, maka setengahnya adalah 5 akar 2. Jelas sampai sini? Kemudian AO sudah diketahui juga tadi ya, berapa? AO-nya adalah setengah A akar 6, A-nya adalah 10. Nah, berarti 10 dibagi 2 akar 6, berarti 5 akar 6. Lanjut, kita pertama mencari, langsung yang ditanya ini berapa? ET-nya ya. ET yang tegak lurus dengan ET berarti AO. Berarti yang tegak lurus dengan ET ini selalu nanti menjadi pembaginya, karena ET yang ditanya ya. Jadi ET nanti AO-nya ini adalah pembaginya. Kemudian yang tegak lurus yang satunya ini, nah ini adalah yang di atas ya. Jadi AE dikali EO dibagi dengan AO. Berapa hasilnya? Nih kita masukkan aja nilai-nilainya, sudah ada semua di sini. Jadi ternyata ET-nya adalah 10 akar 3. Ingat, 10 per 3 akar 3. Nah, ini akan saya sampaikan. Kalau kalian menghitung ini kan agak lama ya. Jadi saya akan memberitahukan cara yang lebih cepat untuk menghitung jarak antara E ke T. Kita perhatikan EC itu ternyata adalah E ke C ini diagonal ruang, dan ET ini adalah bagian dari diagonal ruang itu. Jelas? EC ke sini itu adalah diagonal ruang. ET itu bagian dari diagonal ruang. Nah, ya kan? ET masuk dalam diagonal ruang juga bagian. Nah, kita akan mengeluarkan sebuah persegi EACG, kita keluarkan ya, supaya kita tahu berapa sih hitungannya di sini, dari sini ke sini. Kalau dilihat langsung ketemu ya, ini adalah sepertiganya. Cuma dari mana asalnya? Kita lihat di sini. Ini adalah bidang AC, GE ya, kita keluarkan di sini. Dan ini EC, ini adalah diagonal ruangnya. Jelas ya, saya keluarkan di sini. Kemudian kita ambil garisnya di sini. Ternyata benar bahwa jarak antara E ke titik di sini T-nya itu adalah sepertiga bagian, karena ini ternyata sama besar seperti itu ya. Tuh. Maka kalau kita menghitung antara E ke T itu adalah sepertiga bagian dari E ke C. Nah, di sini keterangannya, karena jarak antara E ke T adalah sepertiga bagian dari E ke C. Ini ya, E ke T adalah sepertiga bagian dari E ke C atau diagonal ruang ya, EC itu diagonal ruang, maka nilai ET adalah sepertiga dari diagonal ruang, yaitu langsung aja diagonal ruangnya kan pasti sudah tahu ya, 10 akar 3 karena rusuknya 10 dikalikan dengan sepertiga, maka hasilnya 10 akar 3. Dengan begini kalian gak usah menghitung proses ini. Jelas ya maksud saya? Untuk selanjutnya kalau soalnya begini yang tembus seperti ini, tidak usah dihitung lagi, langsung rumusnya adalah sepertiga kali
A akar 3 atau sepertiga dari diagonal ruang. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian kalian bisa lihat nanti kalau yang ditanya yang lain gimana Bu? Misalnya yang ditanya adalah jarak antara C ke T. Nah, kalau E ke T-nya sepertiga di sini tadi, berarti C ke T-nya adalah 2/3. Ini kan 2/3 bagian ya. Nah, jadi CT adalah 2/3 dikali diagonal ruang. Kalau untuk soal yang ini berarti 2/3 dikali 10 akar 3. Jadi hasilnya adalah 20/3 akar 3. Soal ini paling sering keluar di soal-soal semesteran, ujian nasional, bahkan mungkin SBMPTN. Jadi kalau kalian pakai cara ini, kalian tidak perlu menghitung proses. Kita lanjutkan contoh yang lain. Nah, bagaimana kalau posisinya seperti ini? Podo wae alias sama aja ya. Jadi di sini ada garis tembusnya, di sini saya pakai T lagi supaya kalian mudah memahaminya, tetapi saya balik bidangnya. Bidangnya adalah B, D, G. Sama aja Bu, ini sama aja karena soalnya di sini menembus ruang dari C ke E, seperti itu ya. Nah, jadi menghitungnya gimana Bu? TC berarti gimana tadi? Sepertiga dari diagonal ruang. Di sini panjang rusuknya adalah 8, berarti sepertiga dari 8 akar 3. Kenapa 8 akar 3? Karena panjang diagonal ruang itu adalah A akar 3 atau A-nya rusuknya 8 akar 3. Jadi berapa hasilnya antara T ke C? Ya 8/3 akar 3. Jelas ya? Mudah ya? Nah, sekarang kalau panjang ET-nya berapa Bu? Panjang ET-nya ya berarti 2 kalinya tadi kan ya? 2 bagian, berarti 2/3 dari diagonal ruang. Berapa hasilnya? 2/3 dikali 8 akar 3 sama dengan 16 akar 3. Nah, ini tinggal menyesuaikan berapa panjang rusuknya. Selanjutnya, saya akan berikan sebuah soal. Di sini harapan saya kalian mencobanya, mencari berapa nilai dari jarak-jarak ini. Nah, hampir mirip ya. Oh iya, mirip. Tapi kalau di sini adalah bidangnya A, C, H. Jadi sebenarnya soal dalam ruang dimensi 3 itu ya cuma ini tapi diputar. Nah, kalau ini pakai diagonal ruangnya apa? D ke F. D ke F nanti akan tembus di sini, di bidang ini, sebuah titik yang mewakili, kemudian dari titik ke F. Nah, soalnya apa? Diketahui panjang rusuk kubus 12. Jadi soal dari A ke B-nya ini 12 ya. Jadi nanti yang lainnya rusuknya juga 12. Tentukan jarak titik D ke bidang ACH dan jarak titik F ke bidang AFH ini ya. Oh, ini bidangnya salah ya, maksudnya bidangnya ACH, yang ini titik F ke bidangnya juga tetap ya. Maaf, ini diralat. Ini ACH juga tetap bidangnya ACH, jarak antara titik F. Mohon maaf. Soal yang selanjutnya tadi belum saya bacakan ya soalnya ya. Nah, di sini sama ternyata soalnya diketahui panjang rusuk kubusnya adalah 5 cm, kemudian jarak antara titik F dengan bidang B, E, G. Dan jarak antara titik D. Jadi di sini kan tembus ya, diagonal ruang ke bidang B, E, G. Seperti itu. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh kita diskusi, bisa di grup WhatsApp atau mungkin di Google Classroom. Pertemuan kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.